Halo Sobat Listrik, kembali lagi bersama saya Trimas Manalu di channel Hobi Listrik, channel tentang kelistrikan. Kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang pengaplikasian rangkaian dol pada pengendalian motor listrik. Jadi pada video sebelumnya kan teman-teman saya sudah membahas bagaimana gambar rangkaian dol atau direct online untuk mengendalikan motor listrik secara langsung. Jadi kali ini saya akan mengaplikasikan rangkaian tersebut untuk mengendalikan motor listrik 3 fasa secara langsung teman-teman. Jadi yang mau mengetahui bagaimana caranya, silahkan ditonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan menambah ilmu kalian. Baik, dalam instalasi rangkaian dol yang perlu kita siapkan yaitu ada kabel RST dan N, kemudian ada MCB 3 fasa dan MCB 1 fasa, 1 buah kontaktor beserta tornya, kemudian 2 buah terminal, 1 untuk sumber dan 1 untuk keluarannya ke motor listrik. Kemudian 2 buah rel Omega C dan 3 buah lampu indikator merah, kuning, dan hijau. Kemudian ada 2 buah tombol push button, 1 untuk start dan 1 untuk stopnya. Dan jangan lupa untuk menyediakan tempat komponen yaitu panelnya teman-teman. Jadi bahannya ini saja karena rangkaian dol merupakan rangkaian yang paling sederhana ya teman-teman dalam pengendalian motor listrik. Baik, saya ulang sekilas ya teman-teman masalah rangkaiannya. Karena pada video sebelumnya bisa teman-teman lihat lebih jelasnya dalam pembacaan gambarnya. Di sini ada 2 rangkaian, 1 rangkaian kontrol dan 1 lagi rangkaian daya. Jadi pada rangkaian kontrol kita menggunakan MCB 1 fasa, kemudian 2 buah push button, kemudian kontaktor, dan ada 3 buah lampu hijau, orange, dan lampu merah. Kemudian kita menggunakan kontak dari thermal overload atau TOR. Untuk rangkaian dayanya, nanti sumbernya dari 3 fasa, kemudian dihubungkan ke MCB 3 fasa, kemudian menggunakan kontak utama dari kontaktor dan kontak utama dari thermal overload relay atau TOR, kemudian masuk ke motor 3 fasa. Di sini ada simbol star yang artinya nanti dalam sistem penghubungan terminal pada motor ini kita menghubungkannya secara star ya teman-teman. Jadi sistem kerjanya nanti ketika MCB diaktifkan maka arus akan mengalir sampai di tombol off, kemudian lampu orange akan menyala, kemudian pada saat tombol on ditekan maka arus akan mengalir dan mengaktifkan kontaktor sehingga anak kontak NO kontaktor akan terhubung. Pada saat tombol dilepas, arus tetap mengalir ke kontaktor dan lampu hijau menyala. Kemudian lampu orange akan mati karena anak kontaktor yang NC-nya ini akan terputus sehingga lampu orange akan mati. Kemudian ketika thermal overload relay aktif atau beban motor berlebih, maka anak kontak dari thermal overload relay yang NO akan terhubung. Ini akan terhubung sehingga membuat lampu merah aktif, kemudian kontaktor mati. Sehingga ketika thermal overload relay-nya aktif, tandanya itu hanya 2, yaitu aktifnya lampu orange dan lampu merah. Oke, untuk bagaimana cara kerjanya secara langsung kita akan lihat nanti ya teman-teman. Jadi dalam instalasi panel ini teman-teman, estetikanya juga harus diperhatikan ya. Jadi kerapian kabel nanti juga harus kita perhatikan. Bukan hanya sekedar motor listriknya hidup atau bagaimana, namun kerapian juga harus diperhatikan juga. Karena nanti untuk memudahkan kita dalam troubleshooting, dalam memperbaiki atau merawatnya. Kalau misalnya kabelnya berserakan,
itu nanti akan menyusahkan kita untuk memperbaikinya ke depan. Jadi kenapa harus rapi ya, itu merupakan salah satu syarat dalam melaksanakan instalasi listrik. Jadi sebelumnya udah kita perhitungkan seperti ini, 3 buah kabel RST, jadi kita hitung kira-kira nanti ketika kita bengkokkan ke atas cukup dia. Tapi untuk lebih safety-nya, untuk lebih bagusnya, lebih amannya teman-teman, kabel ini harus kita kasih skun ya. Kita kasih skun seperti ini. Kenapa kita kasih skun? Agar waktu dipasangkan ke terminalnya, nih, dia kokoh, tidak goyang-goyang atau tidak longgar. Itu lebih safety-nya. Namun karena dalam hal praktek ini nggak masalah kita coba seperti ini ya. Namun saya sarankan kalau untuk permanen wajib menggunakan skun seperti ini teman-teman. Karena kalau ketika dia di terminalnya longgar kabelnya nih, ketika longgar, pada saat motor listrik dihidupkan, dia akan terjadi induksi, lama-lama ini akan panas, bisa saja nanti membuat MCB ngetrip selalu dia. Jadi harus diperhatikan juga untuk keselamatannya. Selain keselamatannya, juga ketika dipasangkan skun seperti ini membuat motor listrik awet ya teman-teman, awet karena tegangannya seimbang dan arusnya juga masuk normal. Oke, kita lanjut ya. Dalam merangkai panel kendali ini teman-teman, terlebih dahulu yang kita rangkai itu rangkaian dayanya ya, untuk memudahkan kita. Jadi tadi kan ada 2 rangkaian kontrol dan rangkaian daya. Jadi terlebih dahulu kita pasangkan untuk rangkaian dayanya. Jadi rangkaian dayanya kita pasang dulu, kemudian nanti masuk ke rangkaian kontrolnya. Oke, dalam rangkaiannya keluaran dari MCB itu masuk ke tombol off. Tombol off berarti tombol NC ini nanti. Jadi dari sini masuk ke NC, baru keluaran dari tombol NC masuk ke tombol NO, baru keluarannya nanti kita masukkan ke A1 kontaktor. Yang penting kita harus sesuai dengan rangkaiannya teman-teman, jangan sampai salah. Kita sesuaikan dengan rangkaian. Kemudian keluaran dari tombol on-nya kita masukkan ke A1 kontaktor ya teman-teman. Kemudian tombol on-nya ini kita kunci menggunakan anak kontak dari kontaktor, yaitu kontak NO 1314 ya teman-teman. Penguncian di sini cukup kita paralelkan terhadap tombol on ya teman-teman. Kita paralelkan 1314 terhadap tombol on. Jadi ketika kontaktor aktif harus tetap mengalir melewati tombol on ini. Itu maksud dari penguncian tombol ya teman-teman.
Setelah pasangnya terpasang pada rangkaian kontrolnya, sekarang kita install yaitu netralnya ya teman-teman. Jadi netralnya kita pasang di tiap lampunya. Kita jumper aja semuanya. Untuk netral yang kita pasangkan ke kontaktornya teman-teman, itu melewati kontak NC thermal overload relay ya. Setelah semuanya kita pasang, kita rangkai, kemudian jangan lupa langkah selanjutnya yaitu kita rapikan kabel-kabel yang telah kita pasang ini. Kita rapikan menggunakan kabel T seperti ini, biar nanti enak dilihat dan sesuai estetika ya teman-teman. Oke, coba kita rapikan. Jadi teman-teman, ini saya buat seperti ini karena hanya simulasi ya. Namun kalau dibuat di panel lebih mudah lagi. Tinggal semua komponennya ini dipasang di pintu panelnya ya teman-teman. Jadi tidak seribet ini dia kabel-kabelnya. Merapikannya pun mudah dia kalau dia di panelnya langsung. Namun karena ini untuk simulasi saja, jadi biar lebih mudahnya saya buat seperti ini. Jadi kita langsung bisa melihat rangkaiannya dan komponen-komponennya secara langsung. Oke teman-teman, ini dia rangkaian dolnya. Jadi udah siap kita install. Sekarang saatnya kita uji coba. Jadi kita coba pengujiannya, apakah rangkaian kontrolnya berhasil atau tidak. Terlebih dahulu untuk MCB-nya kita sambungkan ke sumber listrik ya teman-teman. Di sini saya menggunakan sumber listrik PLN 3 pasang. Kita sambungkan ke terminal sumbernya. Kemudian terminal untuk motornya langsung kita sambungkan aja ke motornya teman-teman. Kalau ini nggak masalah, tapi dalam pengujiannya terlebih dahulu yang kita tes itu pengontrolannya, rangkaian kontrolnya dulu teman-teman. Jadi nanti untuk MCB dayanya jangan diaktifkan. Untuk MCB dayanya jangan diaktifkan ya teman-teman. Nanti cukup untuk MCB kontrolnya yang kita aktifkan, lalu kita lakukan pengetesan. Oke, coba kita mulai teman-teman. Nah, sesuai dengan rangkaian tadi yang kita buat, ketika MCB kita aktifkan, maka lampu orange ini akan aktif. Kemudian ketika kita tekan tombol on, seharusnya lampu hijau aktif. Kemudian lampu orange mati ya. Coba kita tekan. Oke, berarti benar teman-teman. Jadi yang kita lakukan benar. Ketika ditekan tombol on, maka lampu hijau hidup. Kemudian lampu orange mati. Lampu hijau di sini kita anggap sebagai indikator aktifnya kontaktor. Jadi ini kontaktor dalam keadaan aktif ya teman-teman. Kemudian ketika ditekan stop,
maka kontaktor mati dengan adanya tanda lampu hijau mati. Kemudian kembali lagi ke orange, kembali lagi ke lampu orange yang menandakan bahwa kontaktor sedang mati atau rangkaian ini dalam keadaan standby, teman-teman. Kemudian kita simulasikan pada saat kontaktor bekerja, ini kita anggap motor dalam keadaan nyala ya, dan tiba-tiba motor listrik mengalami overload, mengalami beban yang berlebih. Di thermal overload relay ini bisa kita tes ya teman-teman. Kita anggap motor ini beban berlebih. Di sini ada tesnya. Nah, ini dianggap motor ini dalam keadaan beban berlebih atau overload. Jadi yang aktif di sini lampu indikator merah dan orange sesuai rangkaian yang kita buat tadi. Jadi untuk rangkaian kontrol di sini, ini ketika di stop pun dia nggak akan mati ya lampu merah teman-teman, kecuali kita reset melalui overloadnya. Ketika ditekan reset, maka kembali normal seperti sedia kala. Oke, seperti ini dia cara kerja rangkaiannya. Ini yang disebut sebagai rangkaian DOL atau direct online. Jadi dia sifatnya langsung aja ya, alirannya itu langsung teman-teman. Tekan on langsung aktif, tekan stop putus, seperti itu aja dia, makanya disebut sebagai rangkaian DOL. Oke, kemudian setelah kita anggap rangkaian kontrolnya berhasil sesuai dengan yang kita harapkan, kemudian kita akan melakukan pengujian kepada motor listrik. Jadi kalau kita anggap ini sudah oke, jangan langsung kita coba ya teman-teman, jangan langsung kita aktifkan MCB 3 pasanya, melainkan kita cek dulu tegangannya. Kita cek tegangannya harus benar-benar 380 atau 3 pasa ya, harus benar-benar 380, lebih kurang sekitar 5% lah. Jadi kalau misalnya tegangannya terlalu rendah atau bahkan tidak ada, itu nanti motor listrik kita tidak berjalan. Dia hanya mengeluarkan suara dengungan yang menandakan ada kekurangan fasa. Jadi usahakan ketiga fasa ini semuanya memiliki tegangan. Biasanya kalau kita menggunakan test pen, kadang karena adanya induksi, dianggap semua ini seakan-akan memiliki tegangan teman-teman, memiliki tegangan. Tapi agar awet motor listrik kita ini, usahakan tegangannya kita cek dengan menggunakan multimeter ya. Multimeter kita cek satu-satu. Jadi kita cek tegangan fasa R ke fasa S, fasa R ke fasa T, baru kemudian fasa S ke fasa T. Jadi kita cek satu-satu apakah dia 380 atau 3 fasa. Oke, ini 389 ya teman-teman. Ini R ke S. Kemudian ini R ke T. R ke T 392. Kemudian S ke T. S ke T ke 390. Oke teman-teman, lebih kurang 5% ini masih normal. Jadi semuanya oke tegangannya. Selanjutnya ketika tegangannya oke, kemudian baru kita tes motor listriknya teman-teman. Kita naikkan MCB 3 pasanya. Kemudian kita tekan tombol start. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa motor listrik bekerja ya teman-teman. Ketika kita tekan tombol stop, nah, nampak dia berputar ya. Oke, berputar motornya. Ketika ditekan tombol start, maka motor listrik langsung berputar. Tekan tombol start, maka motor langsung hidup. Motor listriknya langsung hidup. Kemudian coba kita simulasikan seakan-akan motor listrik mengalami beban lebih ya. Mengalami beban lebih, maka overload, dianggap overload. Apakah motornya nanti akan mati atau bagaimana, kita tes. Seharusnya motornya ikut mati ya teman-teman, karena bebannya berlebih. Oke, indikator merah hidup, kemudian motor mati. Jadi fungsi dari thermal overload relay ini teman-teman, sebagai safety ya,
sebagai proteksi ketika beban motornya berlebih. Jadi dianggap adanya panas berlebih ya, panas berlebih, maka thermal overload relay ini langsung aktif, kemudian mengaktifkan indikator merah. Ketika kita tekan pun tombol start, ini nggak akan hidup motornya teman-teman, nggak akan hidup sebelum teknisi datang untuk menekan tombol reset. Jadi ini sebagai proteksi untuk pengamannya. Jadi sebelum teknisi melihat atau mengecek kondisi motor ini ditekan pun nggak akan bisa hidup, kecuali tekan tombol reset. Berarti kita anggap motornya udah baik ya teman-teman, udah bagus. Kemudian tekan tombol start, baru kemudian kita lihat motornya hidup kembali. Oke, tekan tombol stop, kemudian motornya mati. Oke teman-teman, mungkin penjelasan mengenai rangkaian dol yang sudah kita aplikasikan seperti inilah kira-kira. Jika ada pertanyaan, saran atau kritik, mohon di komen di kolom komentar ya teman-teman, biar ada masukan kepada saya dan untuk teman-teman juga bisa lebih bermanfaat. Kemudian satu hal yang harus diperhatikan teman-teman, untuk pemasangan panel ini jangan lupa grounding harus dipasangkan ke bodi panel, ya. Karena kalau grounding tidak dipasangkan ke bodi panel, terjadi induksi, maka ketika orang memegang aliran ini akan kesetrum ya teman-teman. Jadi usahakan dalam pemasangan panel ini grounding juga harus diperhatikan teman-teman. Kemudian ketika groundingnya tidak ada, itu juga akan mempengaruhi nanti dari awet tidaknya motor listrik ini teman-teman, awet atau tidaknya ya. Karena induksi itu nanti akan mempengaruhi putaran motornya akan terpengaruhi, jadi tidak seimbang, sehingga membuat motor listrik lebih cepat mengalami kerusakannya. Jadi usahakan untuk groundingnya ini perlu ya teman-teman, disortkan ke bodinya. Oke, mungkin video ini sampai di sini dulu teman-teman. Nanti ke depan akan saya ulas lagi untuk rangkaian-rangkaian pengendali lainnya seperti start delta, forward reverse, hidup bergantian, dan lain-lain. Nanti perlahan-lahan akan saya ulas dalam channel ini. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe channel ini teman-teman. Kemudian share, komen, like, agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video atau konten mengenai kelistrikan seperti ini teman-teman. Oke, see you next time. Terima kasih.